Le kowe kan ijazahmu iki. Mestinya kowe ya gunake ijazah kuwi dadi guru iki. Akhirnya saya merenung, Pak. Jumpa lagi dengan Dr. NH di NH Podcast. Bincang singkat bermanfaat. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Tamu kita Bapak Prasetyo ya. Beliau luar biasa ya. Seorang guru juga seorang wartawan. mantan ya. Jadi Pak Prasetyo ini ya Masih aktif loh, Pak. masih aktif, Masya Allah, luar biasa, masih aktif juga ya. Dan kita saat ini sedang merintis sebuah transformasi digital, di khususnya di Purbalingga ya Pak, tapi untuk Indonesia. Oke, selamat datang Pak Prasetyo. Selamat datang Dr. NH. Terima kasih atas kesempatannya sore hari ini. Ya, alhamdulillah bisa datang di NH channel Pak Prasetyo, dan hari ini hari yang luar biasa ya Pak. Kita bisa silaturahim di NH Podcast ya. Nah, mungkin Pak Prasetyo ini kan luar biasa ya. Jadi ya guru ya wartawan gitu ya. Atau pokoknya wartawan. Gurunya sampean. Enggak. Tapi ini luar biasa ya. Kita hari ini sama-sama pakai PGRI, Pak. Iya, ini PGRI. Persatuan Guru Republik Indonesia. Iya, cinta PGRI ya. Cinta PGRI. Jadi sejarahnya gimana? Mungkin sedikit cerita, Pak. Pak Prasetyo ini kok bisa terjerumus ke jalan yang benar. Maksudnya kan keguruan luar biasa ya, pahlawan tanpa tanda jasa gitu loh, Pak. Mungkin cerita sedikit. Oke, terima kasih Dr. NH, luar biasa ini. Saya bersyukur bisa kenalan dengan Dr. NH, dosen Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman. Senior. Senior jenengan. Sama-sama seniorin. Rambutnya putih ya Pak ya. Oke Pak, ceritanya gini. Kalau teman-teman ngarani saya itu lulusan IKIP, itu kan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya. Tapi ada teman-teman yang memplesetkan saya itu lulusan IKIP, Institut Kewartawanan dan Ilmu Pers. Baru ini, Institut Kewartawanan dan Ilmu Pers. Iya. Nah, itu ceritanya gini, saya senang nulis itu sejak kecil Pak. Sejak duduk di SD saya sudah mulai menulis. Waktu itu di majalah dinding namanya Tunas Harapan di SD Negeri Bojong 2 Purbalingga itu. Tunas Harapan. Iya. Tapi dulu ada waktu itu ada majalah Kuncung ya Pak. Itu saya pernah ditulis di situ juga ya. Ya mungkin cerita dulu. Bibit-bibit saya cinta dunia tulis menulis itu dirintis dari majalah Kuncung. Tapi sebelumnya di tadi Tunas. Iya, majalah dinding. Tunas Harapan. Mading. Ya, saya lulus SD tahun 79. Berarti di SD sudah lulus Mading. Sudah mulai aktif di majalah dinding. SD Negeri Bojong 2 Purbalingga. Bojong 2. Memang ngapak bener ya Pak. Iya, betul. Wong Banyumas kie ya. Iya. Oke. Iya. Itu waktu itu kelas 6 kan 1,5 tahun ya Pak, ada perpanjangan masa belajar. Saya mulai menyerangi dunia menulis karena guru saya Pak, namanya Pak Sutriyono. Saya terinspirasi. Kemudian di SMP Negeri 2 Purbalingga saya juga semakin senang menulis, yang dimotivasi oleh guru saya namanya Pak Toto Indargo. Halo Pak Toto, kalau mendengarkan ini nanti. Iya. Kemudian lanjut di SP Gili Purwokerto tahun 85, saya bergabung di majalah Adicita di Dewan Redaksi. Kemudian berlanjut saat sekolah di Jogja, di IKIP Jogja. Jurusan apa Pak? Saya ambil jurusan pendidikan bahasa Jawa Pak. Saya masuk tahun 85, tamat tahun 90. Oke. Tapi ketika tahun 88 saya sudah mulai aktif di media. Saya menjadi kontributor untuk harian Masa Kini. Masa Kini itu sebuah pernah dengar saya, pernah baca ya waktu itu. sebuah sekolah milik Muhammadiyah yang cukup berpengaruh di Jogja waktu itu. Lama di situ 88, 89 saya sering. Berarti itu waktu mahasiswa ya Pak? Waktu mahasiswa ya, mulai semester 5 lah. Masya Allah. Saya udah mulai bisa istilahnya dihidupi dari situ. Ketika kiriman orang dari orang tua itu
Sedikit Pak. Itu namanya wartawan planner. Oh iya. Iya. Lah prinsip saya gini, ketika jatah dari orang tua, saya ingat persis Pak, tiap bulan saya dijatah Rp18.000. Betapa uang segitu saya harus hidup 1 bulan. Makanya ketika saya menulis di masa kini, dengan waktu itu satu tulisan honornya sekitar 20.000 Pak. Kalau saya 1 bulan bisa dimuat sekitar 5 tulisan ya hampir 100 ya, saya bisa hidup, bisa beli buku. Itu dari masa kini. Kemudian ketika tamat tahun 90 November ya, saya wisuda November. Kemudian Mei 91 Bernas itu dibeli oleh kelompok Kompas Gramedia. Enggak dibeli ya, merger lah ya, kerjasama. Ya, jadi dari masa kini tadi ke Bernas. Iya betul. Oke. Masa kini belum off. Masa kini ya betul. Masa kini tutup, terus saya ngerampungkan studi tahun Mei 91 tepatnya saya bergabung di Harian Bernas sebagai koresponden untuk wilayah Purbalingga dan Banyumas. Nah, dari situ 91 saya mulai menyenangi dunia tulis menulis, kemudian digembleng oleh beberapa teman seperti Pak Yusran Pare. Dia pernah menjelajah di media grupnya Kompas dari Tribun Jateng, Tribun Jabar, Tribun Batam, terus Banjarmasin Post dan lain-lain. Nah, selama di Bernas saya belajar banyak dari Pak Yusran, Pak Agus Widartono. Dari situ saya, dan juga teman-teman dari alumni Unsur banyak juga Pak. Masuk ke itu. Termasuk Pak Bang Soeharno itu. Mungkin disapa dulu Pak Bambang. Halo Pak Bambang Soeharno, apa kabar? Luar biasa. Kita satu alma mater dari Koran Bernas. Pak Soeharno alma mater dengan saya, Peternakan Unsur. Oh iya. Sukses selalu Pak Dr. Ena. Lah tahun 91 Mei itu saya lebih banyak liputan di daerah-daerah, lebih banyak pengalaman di lapangan. Kalau daerah itu nggak ada spesialisasi Pak, jadi semua harus bisa meliput pendidikan, kriminal dan lain-lain. Nah, saya semakin cinta dengan media. Kemudian tahun 97 Maret tepatnya saya ditarik ke redaksi di Jogja untuk membantu di istilahnya Mabes Pak. Di Jalan Sudirman 52. Saya di markas besarnya Bernas itu di Jalan Sudirman 52. Kemudian saya diperbantukan untuk ngurusi Gema. Gema itu sebuah rubrik di Harian Bernas yang tiap hari Minggu itu diisi oleh anak-anak Pak. Jadi saya memandani anak-anak Gema ini. Anak-anak Gema ini wartawan tapi pelajar Pak. Dari merintis atau melatih juga. Melatih ya. Istilahnya supervisornya saya. Ada dari SMA 1 Teladan Jogja, SMA 3, SMA Kolose de Brito, SMA Muhi. Saya lebih banyak berkutat. Jadi sering ke sekolah-sekolah ya Pak? Atau feedback gantian datang? Gantian. Jadi anak-anak saya didik bikin tulisan, terus bikin sebuah liputan, terus bikin apa, kemudian dimuat di satu halaman itu Pak, satu halaman namanya rubrik Gema. Itu siswa semua ya yang isi ya? Iya, dan salah satu alumni Gema itu ada yang namanya Kristu Pasaragi Pak, itu dia sempat fotografer terkenal. Kristu itu ya? Kristu Pasaragi, kita kira almarhum ya. Dia alumni Gema juga. Jadi didikan, bahkan alumni Gema itu ada yang menjadi wartawan Kompas Pak. Sampai sekarang? Sampai sekarang, iya. Ada sebuah kebanggaan tersendiri. Seorang guru, seorang dosen, ketika muridnya itu berhasil mengungkuli gurunya. Itu cita-cita seorang guru, seorang pengajar ya Pak? Betul Pak Dr. Ena. Lebih karirnya lebih tinggi atau mungkin lebih sukses lah gitu ya. Itu kebanggaan sendiri. Tapi ini luar biasa ini ya. Mas Kang Pras atau Pak Depras. Pak Depras. Apa saja boleh lah. Saya ambil Pak D aja lah karena Pak Kang Soeharno ya, Pak Bambang itu ya kakak kelas saya jauh itu Pak. Waktu di peternakan gitu Pak. Dan ini ketemu kolega istilahnya ya Pak. Luar biasa. Dan yang luar biasa lagi saya juga lagi di kader ini Pak. Sama
Kang Bambang Suharno itu di kita punya apa ya istilahnya website lah, bila bisa dibilang media online-nya alumni peternakan Unsud, Kavapet Unsud ya. Itu kemudian saya juga masuk di tim grup untuk para penulis tersebut, jadi editor gitu ya. Oke, kembali ke tadi cerita yang menginspirasi dari Pak Pras tadi. Memang beliau ini sudah dari sekolah dasar ya sampai perguruan tinggi ya, dan sudah di kader untuk menulis ya Pak. Iya, memang Pak. itu memang passion istilahnya ya Pak. Passionnya aja betul, kan iya. memang nulis gitu ya. Iya. Nah, mungkin ada spesifik Pak. Jadi nulis itu macam-macam ya. Ada yang senang nulis ke gayanya macam-macam ya. Ada nulis buku beda ya, gaya nulis buku, nulis berita ya. Iya. Itu mungkin bisa cerita biar mungkin rekan-rekan bisa ini toh mungkin bisa menginspirasi yang lain. Iya, oke, nggih. Oh iya, kilas baliknya sedikit tadi setelah dari Bernas, karena tahun 98 itu saya pindah ke Purbalingga Ya. karena diterima sebagai PNS di Guru. Oh, berarti baliknya di situ ya? Iya itu Pak. Nah, ini yang dicari Baliknya ini. itu. Artinya sadar ya Pak. 97 kan Krismon waktu itu dokter Ena. Iya 98 kan ada. Iya 98 betul. 98 98 Mei itu ya, Iya, kerusuhan Mei. itu. Yang kerusuhan di Jakarta dan menyeluruh itu ya. Nah, itu PNS-nya di 97 98. Saya di SK Februari 98. Oh, 98. 98. Menjelang Krismon. Menjelang Krismon. Iya. Tapi sudah dirasakan bagi media, Pak. Kehidupan media saat itu harga kertas naik. Terus jumlah halaman dikurangi. Akhirnya saya berinisiatif, wah ini kalau ini pulang kampung aja. Daftar PNS dilelahnya. Saya ingat persis Pak, waktu itu guru bahasa Jawa butuh 5 orang. Sepurbalingga. Butuh 12 orang. Oke. Yang daftar cuma 5 Pak. Diterima semua saya. Itu malah kurang ya Pak. Kurang malah. Emang Oke. waktu titik balik jadi daftar guru itu ya iseng atau emang niat Pak? Sambil pulang kampung tadi. Kebetulan ketika saya pulang itu orang tua mengarahkan gini, "Le kowe kan ijazahmu iki. Mestinya kowe ya gunake ijazah kuwi dadi guru iki." Akhirnya saya merenung, Pak. Oh ya benar juga nih ya, dengan kondisi seperti ini akhirnya saya manfaatkan situasi itu untuk melamar menjadi guru. Dan akhirnya sampai sekarang saya mengajar di SMP Negeri 3 Purbalingga. Ya, luar biasa. Beliau pulang kampung tentunya ada campur tangan Tuhan ya Pak. Iya. Dengan ayah, orang tua ya yang Iya. mengarahkan ya. Jadi memang benar-benar beliau ini ikip yang jadi guru dan ikip yang institut kewartawanan Dan ilmu pers. ilmu pers. Itu plesetannya dokter ini. Enggak apa-apa. Ya kan ini menjadi sebuah inspirasi ya rekan-rekan. Jadi memang passion itu bisa kadang ya oke lah ya, itu menjadi penting gitu ya. Tapi kadang ilmu yang sudah kita dapatkan juga bisa kita sharingkan ke yang lain. Ya, bahasa Jawa luar biasa, Pak. Iya. Nah itu ini dokter. Gimana, Pak? Saya sebagai guru pernah bergabung di harian di tabloid pendidikan aspirasi, kemudian per 1 Mei 2020 saya mendirikan edukator. Nah, ini. Jadi sekarang Ini bisa jadi cerita ini. Jadi kita mau mengulik apa itu edukator nanti ya. Oke. Nah, jadi setelah ini tadi flashback ke belakang ya, latar belakang Pak Pras ya terkait kewartawanannya, gurunya. Nah, kebetulan beberapa waktu lalu kita ketemu ya Pak Pras ya. Kami mengadakan pengabdian di SMP Negeri 3 Purbalingga. ya, kerjasama dengan MGMP Bahasa Jawa waktu itu. Nah, kerjasama dengan MGMP Bahasa Jawa Purbalingga. Betul Nah, sekali. disitulah saya ketemu beliau. Ada Mutiara di Purbalingga. Nah, kita ngomong-ngomong ya, ternyata beliau sudah melangkah lebih jauh ya terkait dengan kewartawanannya di bidang pendidikan ya Pak. Betul. Nah, jadi mungkin tadi Pak Pras sampaikan edukator. Nah, tadi
bisa cerita dikit Pak, latar belakang edukator. Oke. Tadi ini dari awal lagi. Iya, edukator didirikan itu sebagai media untuk memfasilitasi para guru-guru dalam mengembangkan budaya literasi, Pak. Saya lihat selama ini itu guru dalam berliterasi masih kurang ya. Akhirnya ketika saya bikin edukator dan kemudian didukung oleh sebuah situasi bahwa untuk kenaikan pangkat, bahwa pengembangan publikasi ilmiah itu penting, dan tidak ada media yang memadai itu, akhirnya saya memberikan diri untuk mendirikan edukator. Dan sungguh luar biasa Pak Indah ini sambutannya. Pertama memang basisnya Purbalingga. Jadi saya modelnya tahun 2000 community local newspaper ya konsepnya ya Pak. Media yang betul-betul lokal. Mei 2001 Pak. Pertama Terbit edukator ya. Cetak. Ya. Mei 2020. Mei 2020 sorry. Oke. Belakangan ini saya ketemu dengan Dr. NH, edukator siap masuk ke era transformasi digital. Luar biasa. Ini sesuai misi saya dengan Profesor Eko. Saya diminta bantu juga, ya. Profesor Eko itu ketua namanya SLCC PGRI Pusat. Apa itu? SLCC itu kayak untuk pengembangan IT dan karakter di PGRI Pusat sama Bu Prof Unipah ya Pak? Unipah ya. Jadi beliau waktu Rakernas ya, ada transformasi digital PGRI ya, dimulai hari ini. Wih, luar biasa. Jadi saya salah satunya juga membantu beliau dan ini cocok sekali dengan misi visi edukator yang Pak Pras dirikan. Makanya saya terketuk Pak. Ya, kenapa tidak saya turun tangan ke sana? Berarti guru memang sekarang ini harus melek teknologi ya Pak ya? Iya ini sudah, hari ini juga, hari ini itu soalnya bertransformasi digital. Iya. Ya, termasuk edukator ya Pak? Iya, siap. Insya Allah sudah klik ya, jadi mentransformasi edukator.id ini wujud nyata yang Pak Pras buat ya secara cetak ya Pak. Harapannya nanti lebih mendunia lagi Pak. Iya. Kontennya juga lebih bagus lagi, ngejreng lagi, dan intinya mengangkat tadi literasi digital. Iya. Itu kan misi-misi utama kenapa edukator ya Pak? Iya betul sekali. Monggo lanjut Pak cerita. Target saya gini Pak, dari bahwa media itu pengembangan tidak harus berpusat di Jakarta. Di era sekarang ini di daerah pun kita bisa menjadi sentrum atau pusat pengembangan media. Dari Purbalingga bisa menjelajah kemana-mana. Nah, beberapa teman penulis ini Pak selama ini sudah jalan bahkan dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Papua, Jogja juga, dan beberapa teman guru lain sudah mulai banyak, dari Bandung juga sudah mulai menulis untuk edukator juga. Dan ternyata tulisan-tulisan yang dipublikasikan di edukator untuk publikasi ilmiah, baik artikel maupun tulisan yang lain itu ternilaikan oleh tim PAG Pak. Berarti untuk guru bisa untuk jadi kayak kenaikan pangkat ya Pak? Betul sekali. Luar biasa. Itu namanya barokahnya nulis di edukator salah satunya. Iya, amin. Dan yang jelas banyak teman Pak Dr. Rena. Oke. Iya. Jaringannya ya? Iya. Ya. Jadi artinya edukator ini untuk semua guru Pak? Semua guru. Kami membidik segmen itu guru dari jenjang pendidikan anak usia dini, PAUD, TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA maupun SMK. Bahkan beberapa itu pernah ada dosen juga yang menulis Pak. Oh luar biasa. Dan kami terima kasih nih kepada Dr. Adi Iman, dokter dari Magister Ilmu Komunikasi Unsud yang selama ini telah mensupport edukator sehingga bisa nambah jejaring lebih luas lagi. Luar biasa. Lebih luar biasa. Terima kasih Dr. Adi Iman Sulaiman. Iya. Jadi beliau ini ternyata sekarang sedang S2. Luar biasa pokoknya. Jadi contoh ya beliau ini ya. Lifelong education. Ya, lifelong education. Jadi contoh rekan-rekan yang guru-guru masih muda ya Pak. Siap. Pokoknya terus mencari ilmu. Nah, gitu ya. Kalau
seperti itu kan, jadi semangatnya akan terus mengalir ya Pak ke siswa-siswinya. Nah kembali lagi Pak, tadi saya menarik tadi ya, bergerak lokal, berpikir global. Betul. Jadi think locally act global. Ya, think locally think global X lokal. Oh iya. Nah ya, jadi berpikir global, aksi lokal. Nah ini luar biasa sekali. Jadi harapannya edukator ini nanti ke depan menjadi salah satu media untuk mempublikasikan ya, baik guru tadi dari guru TK, SD, SMP, SMA ya, bahkan tadi dosen boleh ya Pak? Boleh ya. Untuk namanya edukator kayaknya lebih menjual gitu. Ya. Dan itu tulisan-tulisannya gini Pak, Ya. misalnya dalam wujud slide news, profil, prestasi anak, kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi nggak hanya artikel, tapi berarti kampus juga dong. Iya. Ada lembar sastranya juga Pak, ada puisi, ada cerpennya. Dan ini sudah mulai dari beberapa teman-teman penulis luar Jawa sudah mulai mengirim tulisan ke kami juga. Masya Allah, luar biasa. Ini edukator ini lama-lama akan mendunia ini. Waduh, amin. Meskipun di Purbalingga ya Pak. Oh, iya. Jadi tunjukkan Purbalingga dengan ada unsur juga ya Pak di sana iya, ya Pak. Ada. Makanya kami dari Informatika Unsur juga tergerak ya untuk memajukan ya ekosistem pendidikan yang ada di Purbalingga ya, bagaimana transformasi digital ini nanti bisa mengangkat ya, mengangkat ekosistem pendidikan yang lebih maju lagi gitu ya Pak. Ya, dari Purbalingga kita mendunia Pak. Dari Purbalingga kita mendunia. Mendunia. Kita punya tagline nanti itu Pak. Oh iya. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Bersama kita kuat. Ya, jadi kembali ke ini Pak. Terus gimana Pak? Misalkan guru atau dosen ingin nulis di sana gimana? Boleh. Selama ini kami melakukan semacam pemberdayaan guru-guru. Pelatihan juga mestinya ya Pak? Betul. Baik dalam bentuk in-house training maupun workshop, itu pelatihan-pelatihan penulisan-penulisan jurnalistik maupun penulisan publikasi ilmiah Pak. Betul, kami punya tim, dan tim ini juga solid, guru-guru dan juga anggota tim PAK Pak. Bahkan bulan Maret kemarin kami mengadakan workshop kerjasama dengan MKKS SMP Kabupaten Demak Pak waktu itu. Dan luar biasa antusiasnya yang ikut. Antusiasnya ya. Kalau di Purbalingga kami sudah menggelar pelatihan sudah tak terhitung banyak sekali. Sampai nggak terhitung pelatihan literasi di penulisan. Iya, roadshow ke sekolah-sekolah juga Pak. Ya, Tidak hanya guru, anak-anak juga. Anak-anak juga. Ya, oke. Jadi penulisannya umum ya Pak? Umum ya. Ya. Jadi untuk menembus edukator.id itu ya relatif guru itu ya memang harus latihan nulis ya Pak. Artinya nggak serta-merta langsung diterima ya Pak. Ya, berproses dan juga editingnya. Saya tetap berproses tadi ya Pak. Nah, kalau pelatihan guru untuk menulis ini kan penting sekali ya Pak. Artinya mungkin ya nggak bisa pun bisa dilatih Pak. Bisa, dari nol Pak pokoknya Pak, kami siap. Tim kami siap. Dan teman-teman sudah berpengalaman lah. Bahkan ada teman kami yang sudah menjadi juara penulisan tingkat nasional Pak. Pak Marwono. Terima kasih Pak Marwono, selama ini telah mensupport edukator. Masya Allah. Juga ada Pak Aman. Itu tim-tim kami yang selama ini mensupport untuk pemberdayaan ke teman-teman guru. Ya, itu di Purbalingga semua atau enggak? Ada yang di Jogja. Di Jogja ada. Di Jogja Pak Agus Widartono juga luar biasa menularkan virus-virusnya ke teman-teman guru di sana. Artinya memang tim edukator ini sekarang ya tidak hanya di Purbalingga ya Pak, tapi host atau base-nya di Purbalingga. Base-nya di Purbalingga. Hanya di Semarang juga ada yang kelihatan, saya lihat ada ya perwakilannya gitu ya Pak, atau distributor istilahnya ya Pak. Iya. Jadi memang semoga nanti dengan disentuh dengan transformasi digitalisasi edukator lah ya Pak, ini bisa memberikan lebih ke masyarakat, lebih
mudah membaca ya Pak. Betul. Ininya ya Pak. Ya, Dimanapun seperti itu. bisa diakses. Iya, karena memang sekarang udah zamannya gadget biasa ya Pak. Jadi Iya. kita bisa memberikan pencerahan lebih ke global gitulah ya Pak. Ini terima kasih dan mohon supportnya untuk Teknik Informatika Fakultas Teknik Unsur Pak Dr. Ena. Ini luar biasa nih pakarnya IT. Insya Allah Pak, semampu kita, semasa kita masih punya kesempatan untuk membantu, Insya Allah kami dari jurusan Informatika Unsur untuk siap berkontribusi, siap kerjasama Pak. Siap Pak. Ya, jadi ini kan saya berpikir ke depan aja ya. Dengan edukator ini ya, nanti kita bisa tidak hanya melatih menulis bahkan ya Pak. Ya. Di situ nanti saya berpikir kan MGMP semua ada semua ya. Ada. Nah, kita ajak kerjasama. Konten-konten beliau kita masukkan di edukator. Bahkan ini Pak, ketika kurikulum 2013 mata pelajaran TIK kan sempat hilang ya. Iya. Dalam kurikulum Merdeka sekarang, implementasi kurikulum Merdeka itu Justru di kelas 7 pembelajaran TIK dimasukkan lagi Pak. Nah. Inilah peran kira-kira Teknik Informatika Unsur nanti dengan pemberdayaan guru-guru TIK di Purbalingga. Boleh. Nggak hanya Purbalingga lah, Banyumas Raya dan Iya. tempat-tempat Iya. lain Iya. nanti bisa lebih ini memotivasi, Iya. melakukan apa pelatihan, pelatihan, Iya. teknologi-teknologi terbaru yang Ya. gimana nanti bisa boleh disinergikan. ya oke ya makanya ya tidak hanya itu Pak, karena saya melihat edukator ini satu media yang luar biasa Pak, bisa menyatukan tadi Pak, Iya. guru-guru tadi Pak. Dengan seperti itu kan saya lihat konten-kontennya sangat menarik sekali ya. Di samping menulis di edukator dapat poin. Iya betul. Nah, dan dapat koin. Betul Pak. Gitu ya. Jadi harapannya kan ini untuk memotivasi. Iya. Ya meskipun artinya nggak usah dihitung harga lah ya, nilai lah ya. Ini kan pengalaman ya. Biasanya kalau kita menulis sesuatu bisa dimuat di majalah apa kan kebanggaan. Pak. Kebanggaan Iya. tersendiri. Jadi ini harapannya Pak Pras ini menjadi motor penggerak ya teman-teman guru, pendidik ya kita semua ya untuk berkontribusi ya di edukator.id ya nanti di situ, iya. edukator.id ya. Iya. Ya kita memulai Pak kita ya Pak semangat, Siap, Pak. Pak. Ya. Jadi harapannya nanti mungkin Pak Pras ini gimana Pak, edukator nanti mungkin sebagai cross settlement ini Pak. Nanti saya ingin membawa edukator itu di sisi digital ya edukator.id dan di cetaknya. Di era sekarang ini kalau kita mengandalkan cetak, membaca terbatas Pak. Paling oplah hanya berapa 1.000 2.000 ya Pak. Habis. Tapi kalau dengan digital ini Iya. kita bisa jangkauannya leluasa. Iya. Bahkan era-era anak-anak sekarang itu kan wah Gadget. bukannya dia gadget itu Mungkin bisa mijek tadi Pak, yang ide Bapak Gema yang itu bisa masuk situ Pak. rencana Kayaknya belum ya? rencana begitu. Ah. Nanti ada rubrik khusus untuk anak-anak lah. Nah, itu senang-senang. Wah, tulisan anak saya ada di edukator.id. Oh, iya. Keren itu Pak. Iya. Itu bisa. Ya jadi tinggal yang memori dulu tinggal ditarik kan. Iya. Yang waktu Gema itu ya Pak. Oh, betul. Gema itu. Iya, gitu. Saya komandannya Gema. Iya. Sempat. Jadi itu ya Pak, insya Allah. Terus kita untuk saling kolaborasi Ya, siap. ya. Edukator.id sebagai majalah pendidikan istilahnya ya Pak. Iya, tabloid pendidikan. Tabloid ya Pak, tabloid Hmm. pendidikan meskipun di Purbalingga tapi mendunia. Purbalingga untuk dunia. Dunia. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. NH. Sama-sama Pak Pras sudah datang.